Oke, Wi. Jadi apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Kamu ada pertanyaan apa? Ini Pak, aku Hmm. kan untuk pengalaman kerjanya sebenarnya sebentar-sebentar gitu kan, karena kebetulan dari 2021 aku tuh baru lepas dari kampusku, Wisuda. jadi aku baru mulai, enggak, baru lepas karena wisudanya 2020, Hmm. wisudanya, iya enggak, lulusnya 2020, wisudanya 2021, jadi aku selama 2021 itu kerja di kampus. Gitu. Oke. Mm-mm. Jadi kayak freelance di kampus, kemudian setelah 1 tahun di kampus, akhirnya setelah new normal, aku cari kerja di luar. Di, Oke. Di satu mm, perusahaan ya di dan luar ya. Terus, ya betul, aku dapat pekerjaan di luar sebagai admin, tapi kebetulan dari Januari sampai dengan bulan ini udah 2 kali sebagai admin, tapi rentangnya tuh pendek-pendek kayak 3 bulan, kemudian satu hmm. bulan karena kan aku juga freelance doang kan, kemudian nggak diperpanjang jadinya sedikit jadi masalah sih kalau lagi perkenalan diri sama HRD tuh, karena HRD selalu bertanya kenapa kok sebentar banget di sini, sebentar banget di situ. Aku udah coba jelasin, eh, tapi kayaknya jadi bumerang balik ke aku kalau aku cantumin pengalaman dua aku yang terlalu singkat gitu. oke, aku jawab dulu ya. Nanti di Mm-mm. sesi detail aku kasih detailnya. Jadi begini, Oke. seseorang itu lama tidaknya bekerja di suatu perusahaan itu tidak serta-merta berkaitan dengan betah atau enggaknya kamu atau kandidatnya gitu Mm-mm. ya, atau karyawannya tersebut. Tapi ini bisa berhubungan dengan performanya gitu kan, hasil evaluasi, dan bisa juga dari bentuk kerja samanya kan gitu, ya kan? Mm-mm. Ada yang memang itu karyawan tetap, ada mungkin kontrak, ada yang mungkin daily worker. Kamu kerja kok cuma 7 hari? Iya, karena saya daily worker gitu misalkan. Ada yang Mm-mm. berdasarkan apa? Berdasarkan misalkan saya hanya staf pengganti yang lagi lahiran gitu kan, gitu, Mm-mm. yang maternal leave gitu-gitu. Atau saya pengganti sebagai ini. Oh, saya cuma jadi admin saat ada event. Saya bekerja saat Iya. ada project gitu. Sehingga itu yang akan menentukan lama tidaknya juga. Nah, mungkin kamu kan akan berkaitan dengan tadi bentuk kontrak kamu gitu ya, bentuk kerjasama di antara kamu dan perusahaan sebelumnya lah yang menyebabkan itu pendek. Nah, Mm-mm. apa yang bisa kita lakukan? Satu, di awal kan kita akan dinilai dari apa yang ditulis dulu. Sehingga pada Mm. saat kita menulis itu harus lengkap juga. Kalau memang kita misalkan paling simpel tadi aja jadi admin, staff admin tertentu gitu, maka kalau itu Mm-mm. memang sifatnya itu freelance ya tulis saja staff Nah, admin iya. freelance gitu, atau pengganti gitu, pengganti cuti melahirkan gitu, nggak apa-apa gitu. Mm-mm. Sehingga dengan muncul statement itu, ngelihat periode awal dan akhir pendek, kita tahu itu gara-garanya apa gitu. Boleh Oke. semacam itu. Terus eh, kita bisa tadi kita timbang-timbang dari misal kita sudah ada beberapa pengalaman pekerjaan, tapi ada yang kita rasa tuh kayak itu tuh kayak pendek banget gitu kan gitu. Dan memang Mm-mm. dengan suatu pertimbangan akhirnya apa? Jadi gini, misal kamu punya 5 pengalaman kerja. Nah, Mm. pengalaman kerja seseorang itu tidak harus semuanya ditulis di CV Iya. gitu. Masukan yang apa? Misalkan satu, yang jelas adalah masukan yang relevan dengan jabatan yang dilamar. Iya. Kedua apa? Yang terkini, misalkan gitu, ya kan? Yang ketiga ya yang durasinya panjang dan ada prestasi di dalamnya, gitu. Nah ini kan Mm-mm. pertimbangannya kayak gitu. Nah itu secara general dulu kayak gitu ya. Nanti di sesi detail nanti aku jelasin untuk si Vimu gitu ya. Itu intinya Mm-mm. semacam itu. Jadi silahkan dituliskan saja. Pada saat interview, pada saat interview gimana? Aku kan udah berusaha menyampaikan apa yang seharusnya gitu kan. Tapi kayaknya gara-gara itu udah. Nah, kamu boleh menyampaikannya tadi. Akan berbeda kalau misalkan nanti satu, kita mungkin anggap aja kamu belum mencoba ya. Jadi Mm-mm. beberapa teman-teman itu yang memang periode pendek itu bukan karena performance, bukan karena aku ngerasa bosen dan lain-lain, dia lupa nulis di sini gitu.
ya kan? Iya, aku juga Gitu. nggak ditulis sih, Pak. Nah, gitu ya, gitu. Jadi tulis aja Mm-mm. gitu. Misalkan kalau memang statusnya kayak tadi daily worker, terus project base, kontrak gitu, atau yang misalkan pengganti ini itu gitu kan, freelance gitu, atau part time, Mm-mm. tulis aja kayak gitu, intern gitu kan, tulis aja gitu. Mm-mm. Jadi ditulis semacam itu, ya kan? Nah, nanti pada saat penyampaiannya di interview, sampaikanlah. Jadi gini, interview itu tidak hanya sekedar materinya apa yang ingin disampaikan, tapi caramu jawab. Mm. Jangan sampai pada saat ditanya hal tersebut, kan kadang kita ngerasa kayak, wah kok ditanya ini ya, aku bingung cara jelasinnya. Secara sadar atau Mm-mm. nggak sadar, di teknik komunikasi kamu, khususnya yang nonverbal gitu ya, akan muncul keraguan-raguan. Keraguan-raguan di ekspresi kamu, di gesture kamu, nanti akhirnya di suara kamu. Nanti yang mendengarkan, ya jangan-jangan dia bohong, jangan-jangan ini memang bukan gara-gara itu kali gitu. Tapi pede saja menyampaikannya. Baik Ibu, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya bekerja sebagai ini selama sekian bulan saja dikarenakan saat itu status saya adalah sebagai pengganti yang sedang cuti hamil. Namun pada saat saya ada di sana selama sekian bulan, saya telah menyelesaikan ini dengan baik. Dan pada saat itu mantan atasan saya, yaitu supervisor ini menyampaikan bahwa nanti kalau misalkan ada kesempatan gitu, Anda dipersilahkan untuk melanjutkan karir di sini. Namun pada saat selesai dan sesuai kontrak tersebut selesai, memang belum ada posisi admin yang bisa saya isi gitu. Mm. Sehingga saya mencari pengalaman baru gitu nggak masalah, atau pengalaman yang lain atau kesempatan yang lain gitu nggak masalah. Tapi menyampaikan itu secara jelas, menyampaikannya gitu kan. Keraguan-raguan itu kan bisa karena jadi gini. Interview kelihatan ragu kan bisa karena beberapa hal. Misalkan bahasa kita kurang tertata tapi penyampaiannya bagus gitu. Maksudnya kayak kosakatanya tuh diksi kita tuh salah-salah gitu. Ya kan? Mm. Pemilihan katanya salah-salah, tapi nyampeinnya bagus gitu. Jadi kayak wah ini kok kayak meragukan. Tapi ada yang sebenarnya tuh yang mau disampaikan itu bagus, tapi penyampaiannya yang salah gitu. Mm-mm. Jadi Betul. itu makanya kita harus pada saat kita berbicara soal interview, kita harus siap materinya gitu ya. Dan kita Mm. harus siap medianya ya, media komunikasinya ya, cara ngomongnya ini gitu. Dan itu nanti dilatih lah, di sesi detail nanti aku jelasin ya gitu. Harusnya kayak gimana. Tapi secara general kayak gitu ya, bahwa untuk suatu hal ya yang berkaitan dengan pengalaman kerja periode pendek, jangan biarkan rekruter atau user berimajinasi liar terhadap periode pendek tersebut. Ya, Iya. cara menetralkannya adalah dengan menyampaikan di situ alasan pendeknya itu lewat judul di job kerjanya boleh gitu. Ada yang menuliskan alasan leave-nya itu karena apa gitu. Nggak Mm-mm. masalah gitu. Nanti bisa skenario ditulis di CV. Dan itu akan bisa ditekankan pada saat kamu menyampaikan gitu. Kenapa? Pada saat kamu menjawab di interview, ya kan? Di highlight-nya tuh bukan periode pendeknya, tapi diikuti dengan selama kamu ada di sana dengan periode pendek, saya sudah memberikan kontribusi sebanyak ini. Itu menekankannya gitu. Jadi kamu Oh. menyampaikan kayak gitu. Baik Pak, memang saya di sana hanya dalam waktu sekian bulan dikarenakan status saya sebagai ini. Namun selama 4 bulan tersebut saya sudah melakukan ini dengan hasil yang semacam ini. Namun sampai dengan kontrak saya berakhir, memang belum ada kesempatan untuk bisa bergabung di perusahaan ini dan kontraknya berakhir. Sehingga saya mengambil kesempatan untuk menjadi seorang profesional untuk posisi ini di perusahaan yang lain yang masih tersedia. Gitu. Mm-mm. Nggak apa-apa nyampein kayak gitu aja. Nanti dilatih gitu ya. Iya, Oke? iya, Pak. Iya. Oke. Terus apalagi yang bisa kita diskusikan? Jadi lebih baik kayak alasan kalau kita leave ataupun nggak diperpanjang gitu, lebih Hmm. baik disebutkan saat perkenalan atau enggak? Ah, Atau nggak usah. saat menjawab saja? Saat menjawab saja. Jadi alasan kamu Hmm. live atau berhenti atau pindah itu saat saat ditanya saja gitu. Kalau pada Oke. saat perkenalan diri, misalkan silahkan, wih perkenalkan diri kamu. Perkenalan diri itu fokuslah pada pendidikan, pada pengalaman kerja dan skill yang kamu miliki. Perkenalkan saya adalah Hmm. perkenalkan nama saya ini, saya adalah lulusan jurusan ini dari universitas ini dengan IPK sekian. Saya memiliki pengalaman kerja sebagai ini. Selain itu, selama kuliah saya aktif untuk mengikuti training ini. Dari pengalaman pendidikan, pengalaman kerja, dan magang,
serta organisasi, sekarang saya memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan administrasi perkantoran, ini, yang didukung dengan keterampilan untuk mengoperasikan software ini, untuk mengelola atau membuat laporan ini. Selain itu, saya juga memiliki kemampuan komunikasi yang baik secara lisan maupun tulisan menggunakan bahasa ini. Gitu aja. Itu, poinnya semacam itu. Jadi nanti kamu bisa, ya sesi detail lagi boleh, nanti tonton di channelku juga boleh gitu ya. Jadi Oke. interview itu harus dilatih. Fokuslah pada tadi. Kalau di perkenalan diri, fokus pada pendidikan, pengalaman, entah itu pengalaman pendidikan, kalau udah ada kerja ya berarti urutin ya, pengalaman kerja dulu, internship, Mm-mm. sama kalau ada prestasi kamu apa gitu ya, boleh disampaikan, terus di highlight skill kamu. Skillnya bisa hardware, software, pengetahuan bidang, kemampuan bahasa maupun soft skill gitu. Hmm. Itu nanti eh, ya sambil jalan ya gitu. Aku sampaikan yang generalnya dulu Oke. semacam itu. Oke. Jadi jawaban singkatnya nggak perlu disampaikan. Udah sih Pak, aku belum ada lagi nih pertanyakan. Belum ada ya? Sekarang Mm-mm. pertanyaan dari aku dulu ya. Sejauh ini kamu ngirim lamaran Boleh. setiap hari nggak? Setiap hari kecuali kalau lagi ada jadwal interview, jadinya aku kalau ada jadwal interview aku lebih fokus ke interviewnya. Oke, kemudian Mungkin jumlahnya aja kali ya menjadi sedikit. Kalau misalnya nggak ada jadwal interview, aku biasanya dari pagi sampai dengan siang sih aku terus apply. Tapi dijadwalin gitu sih Pak. Biasanya aku jam 8 pagi sampai dengan jam 9 itu aku udah siapin email yang mau dikirim. Nanti dari jam 8 sampai siang aku terus apply tapi akan dikirimnya jam 1 siang gitu. oke, berarti kamu hariannya udah banyak ya? Berapa lamaran kamu rata-rata per hari? Baru sih Pak, baru bulan ini baru banyak setelah aku lepas dari freelance admin kemarin. Oh, oke, I Kayaknya see. kalau dari grup mungkin 10. Itu grup ya, belum yang dari Mm-mm. lain ya. Iya, job street jalan. Kalau aku lagi sore tiduran, aku sambil apply. Terus kalau LinkedIn pagi juga sih. Aku buka LinkedIn pagi. Mm-mm. Oke, menarik ya. Berarti banyak ya. Hmm, Ini menyenangkan ya. Aku kasih tahu dulu saran buat kamu. Sampai kamu tanda boleh. tangan kontrak lagi, pokoknya kalau bisa diusahakan setiap hari tetap ngelamar. Kalau ada Hmm. kendala, karena misalkan ada urusan pribadi, mau kemana ke jalan, ada ibadah, ada hajatan, ada panggilan interview, itu nggak masalah. Kalau bisa hal-hal tersebut jangan sampai menghentikan kamu untuk apply di hari tersebut gitu ya. Itu harus Iya. konsisten. Nah, yang lain adalah jangan lupa setiap waktu produktif kamu harian, kamu bagi jadi dua. Satu porsi, misalkan kayak aku alokasi waktu untuk hal-hal yang berkaitan dengan karir tuh 5 jam. Ya udah dibagi dua. Misalkan Hmm. dua setengah boleh, 3 jam, 2 jam boleh. Satu porsi untuk ngelamar kerja, satu porsi untuk belajar, pengembangan diri. Gitu. Hmm. Belajar software, Aku jadi belajar fokus ini itu gitu. nge-apply doang sih, Pak. Hmm. Belajarnya belum kurang deh. Kurang Ya, banget. coba dialokasiin. Nggak usah lama-lama, 1 jam juga boleh. Definisi belajar itu bisa mengoperasikan sesuatu, bisa baca buku, gitu kan? Bisa hal-hal yang lain untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, intinya di situ. Ya kan? Hmm. Gitu. Itu yang lebih ke arah sana. Jangan lupa kamu punya LinkedIn kamu dioptimalkan gitu ya. Oke? Hmm. Terus pada saat interview yang pernah kamu hadapi, ada nggak pertanyaan yang kamu masih bingung gitu? Atau yang bisa kita diskusikan bareng gitu? Entah yang misalkan ini Hmm. adalah pertanyaan yang susah dijawab. Aku baru pertama kali kah ada pertanyaan begini? Atau misalkan, kok aku ragu ya ditanya begini? Gitu. Ada nggak? Bentar, Pak. Saya ingat-ingat. Mm-mm-mm. Kayaknya ada sih, Pak. Su- Biasanya sih pertanyaannya seputar itu-itu aja ya, Pak. Karena kan paling interview HRD di seputar itu lagi gitu. Oke, Paling nggak pernah yang lama, nggak terlalu lama gitu sih interviewnya biasanya. Jadinya seperti mengulang aja, mengulang-ulang kembali yang udah kita pernah laluin gitu. oke. Nah, coba ya, kan gini, kan kita nggak bisa nebak-nebak isi pikiran rekruter gitu ya, gitu. Tapi kan Mm-mm. kita nggak apa-apa kalau untuk mengevaluasi diri ya, gitu ya, autokoreksi aja Mm-mm. gitu. Berarti kan ibaratnya, kalau setelah interview HR, kamu udah pernah lolos belum ke user gitu? Atau Udah kebanyakan paling
paling Paling jauh di user. paling sampai user, iya, belum sampai yang ke top manajemen. Oke, paling jauh ke user ya gitu. Mm-mm. Oke, paling jauh ke user, paling menarik ya gitu. Jadi kalau paling jauh ke user, ada nggak pertanyaan user atau HR yang kamu bingung? Atau misalkan kayak, kan ibaratnya gini ya, nanti kalau kamu pengen evaluasi pribadi, kamu harus mengevaluasi dua hal. Pertama, evaluasi tahap paling jauh, kamu pernah lolos sampai tahap apa? Maksudnya gimana? Mm-mm. Misalkan kayak gini, aku share screen ya di sini ya. Ya, boleh, boleh. Layar putih udah muncul belum di situ? Udah, Pak. Katakanlah ini kamu punya CV. Terus habis itu kamu ngelamar kerja, lolos, langsung psikotes gitu ya misalkan ya. Terus interview Mm-mm. HR. Terus habis Mm-mm. itu interview user. Misalkan. Cepet-cepet aja. Misalkan ini medical check up. Terus habis itu offering. Mm-mm. Itu offering. Nah, kamu harus menemukan dua hal di sini. Pertama, tahap paling jauh yang kamu pernah lalui itu di mana? Oh, aku pernah sampai interview user misalkan di sini. Ya Mm-mm. kan? Yang poin dua adalah tahap paling sering gagal. Oke. Kalau nggak ada Mm-mm. panggilan, nggak jangan dihitung ya gitu. Kalau nggak ada panggilan, Ya. mau dihitung juga boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan Mm. tahap paling sering gagal itu di mana? Aku tuh kayaknya interview itu lumayan sering, Kak. Ada 10 kali. Tapi aku interview user baru Heeh. sekali gitu. Kebanyakan di interview HR gitu misalkan. Aku paling sering gagal di Oke. sini. Gini. Maka kamu yang harus dilakukan adalah ini jadi fokus pertamamu nih, ini gitu. Tahap paling jauh adalah hal Mm-mm. yang harus kamu evaluasi. Interview HR sama user itu fungsinya beda, maksudnya beda, walaupun terkadang ada irisan pertanyaan. HR itu akan menggali potensi dan prestasi si kandidat yang mungkin belum muncul ke permukaan, gitu ya. Fungsi interview HR itu satu, melengkapi info yang sudah ada. Jadi dari CV, dari psikotes, barangkali belum lengkap, dilengkapi, ya kan? Melengkapi. Yang nomor dua itu adalah menggali. Barangkali ada yang dari psikotes, kepoin sosmednya, terus Oke. di CV kita nggak ada infonya, waktu ditanya muncul gitu. Jadi fungsi interview HR itu pertama adalah melengkapi, kedua adalah menggali, dan yang ketiga adalah Mm-mm. mengoreksi. Mengoreksi itu misalkan kayak di CV tuh kita anggap tuh kamu orangnya begini loh gitu. Dari Oh psikotes tuh iya. menurutku tuh kamu orangnya begini. Ternyata waktu ditanya enggak tuh gitu. Nah, koreksi gitu. Intinya Oh tuh iya. kayak gitu. Tapi kalau user Mm-mm. dia udah lebih fokus ke teknis. Ini anak udah bisa gini belum? Sudah punya pengetahuan sejauh Hmm. apa? Aku udah punya tim. Kira-kira dia bisa berbaur nggak dengan timku? Bisa mengikuti Mm-mm. kecepatan timku nggak? Nah, gitu-gitu. Itu hal-hal semacam itu. Mm-mm. Nah, kalau paling jauh itu kamu di user gitu, maka di sini kamu harus evaluasi lagi. Kemarin tuh aku apa ya pertanyaan yang aku nggak bisa jawab, atau aku bisa jawab tapi aku ragu, yang mungkin kadang aku asal nembak aja bingung gitu. Ini jadi fokus Mm. utama kamu. Yang nomor dua baru yang di sini gitu. Kok aku terhentinya di interview HR ya? Ada nggak pertanyaan yang aku bingung? Padahal ditanyain beberapa kali sama perusahaan yang beda-beda. Di sana ditanya, di sana ditanya, di sana ditanya. Coba cari tahu gimana cara responnya gitu. Ya kamu nanti bisa belajar mandiri salah satunya lewat channelku, boleh di YouTube ada playlist tes interview gitu ya gitu. Pelajari. Oh. Jadi kalau misalkan interview itu kamu kebanyakan orang belajar itu termasuk aku dulu ya gitu. Aku belajar interview itu adalah kalau ditanya gini jawabnya gini. Jadi nggak hafalin Iya gitu. betul. Itu malah Heeh, nggak betul. hafalin. Padahal interview itu kamu harus menanyakan kepada dirimu sendiri beberapa pertanyaan. Pertanyaan ini tuh sebenarnya ditanyain untuk tahu apa yang boleh disampaikan, apa yang nggak boleh disampaikan, Mm-mm. bagaimana cara menyampaikannya, apakah itu jawaban tunggal atau ada jawaban alternatif, gitu. Kalau kita udah ngomong dan kebetulan kita keceplosan nih salah jawab, gimana ya Mm-mm. balikinya ke alurnya Iya. lagi ya, kayak gitu. Jadi gitu. Jadi yang jadi fokus utama belajar kamu adalah paling jauh ini baru nanti yang sering muncul. Tapi kalau misalkan paling jauh aku di interview, kamu ini mau dianggap ini satu kesatuan boleh gitu. Aku paling jauh Mm-mm. ya di interview, paling sering gagal ya di interview. Berarti kamu belajar fokus ke interview gitu. Nah, tahap-tahap yang di belakangnya ini buat optimasi saja. Jadi tahap-tahap yang belakang itu dioptimasi biar
panggilan atau kesempatan kamu ke tahap interview itu makin banyak gitu. Tapi kan dengan makin banyaknya kesempatan ini harus dijawab dong. Harus dijawab dengan kamu yang lebih mampu untuk menghadapi itu. Harapannya lolos ke tahap selanjutnya kan gitu. Itu ya Mm. yang harus kamu persiapkan ya gitu. Nggak apa-apa, nanti kita akan sharing-sharing soal interview juga gitu kan. Aku juga belajar, kamu belajar, kita sharing aja di sini. Oke? Sementara itu yang di sesi general ada lagi nggak pertanyaan mungkin yang jadi kepikiran? Gak ada sih Pak, belum Belum ketemu ya? user yang nanya-nanya aneh, belum. Iya nggak harus aneh, maksudku yang kamu belum paham gitu. Iya benar, tapi sejauh ini teknikal doang sih Pak, kalau Oke, user nggak oke, kemana-mana. Mm. oke, ya udah. Berarti kita sekarang sesi generalnya udah, sekarang kita masuk ke sesi detail ya. Oke Pak.